Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Kolbun Nurhim dari Lampung. Ya. Selama ini saya sudah menjalankan ilmu RDAY, tapi kurang ajar. Nggak kurang yakin gitu Pak. Kurang apa? Kurang maksimal Pak Haji. Ya nggak apa-apa, bertahap. Masalahnya jujur aja nggak bisa ngaji Pak Haji. Lu nggak gue suruh ngaji, baca Quran. Kalau ngaji berarti lo ngasah biji. Baca Quran, ngaji. Kalau ngaji tuh ngasah biji, tahu? Yes, pertanyaannya apa bos? Saya pengen terhindar dari riba Pak Haji. Jangan. Karena riba itu udah seizin Allah, bukan sekonyong-konyong datang. Gue juga produk riba. Emang gue kuliah dulu, mak gue nggak nyokolain SK. Makanya gue Haji Dwi Susanto riba. Udah biarin bos, enak tahu riba. Udah biarin aja, nanti alami. Tapi nih bos, terus, anjing herder nih, anjing herder. Lo godain, guk. Kira-kira diterkam nggak? Diterkam lah. Riba jangan digodain. Riba. Gue takut riba. Jangan, udah diem aja. Gue juga dulu riba bos. Emang mobil gue nggak mobil cicilan. Udah tenang aja. Yang penting lo jalanin, syukurin, nikmatin. Jalanin, syukurin, nikmatin. Jalanin, syukurin. Kalau enggak, mikir, komen, ngeluh. Mikir. Ngerinya kalau lo mikir, komen, ngeluh, alat kelamin lo kejepit resleting. Udah biarin. Kita nih semua nih yang ada di ruangan sini itu udah pernah ngerasain riba semua, betul gak? Motor cicilan, mobil cicilan, rumah cicilan, bahkan pasangan hidup pun cicilan, tahu? Bos, lo pasti nanya, Pak Haji taunya dari mana kalau pasangan hidup cicilan? Kalau ML begini bos, ya, tuh namanya pasangan hidup cicilan, tahu? Ya, ibu apa? Ibu apa? Ibu dulu ya. Ayo. Diri bu, biar kelihatan alat kelaminnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Dwi Lestari. Ya. Saya pengen kaya Pak Haji. Ya. Dipantesin dulu muka lo. Kan udah cantik. Nggak ada orang kaya kayak lo mukanya, nggak ada. Dipantesin lah. Belum pantas ya Pak Haji ya? Belum. Kalau lo pengen kaya raya, telanjang bulat di perapatan. Pasti kaya raya. Banyak yang padang lakson. Tin. Saya kurang apa Pak Haji? Kurang ajar. Gampang mbak. Minimal orang kaya raya itu kalau duit masuk nggak mikir, kalau duitnya keluar nggak mikir. Jadi ibaratnya tuh kayak piston motor, piston mobil. Tak. Rezeki masuk nggak mikir, rezeki keluar nggak mikir. Nah kita kebanyakan yang ada di ruangan sini masih rezeki masuk nggak mikir, bener ada aja rezeki, tapi giran keluar mikir. Mau bayar listrik apa bayar cicilan motor ya? Ya elah. Mau bayar, gak boleh, itu namanya mikir. Mau bayar ini apa bayar ini dulu? Itu namanya mikir. Langsung aja bayar apa yang mau. Yang kita mau apa, misalkan bayar listrik dulu. Ya udah listrik dulu, ini udah tanggal 20. Cicilan motor kan tanggal 21. Ntar pasti ada lagi. Begitu kita kan mikir. Bayar cicilan motor 1.100.000, bayar listrik 1.100.000. Mana ya? Itu namanya mikir. Nggak boleh bu. Gitu. Jadi
Orang yang mikir, istilahnya komen dan ngeluh itu, nah makanya bisa gak setiap pengeluaran jangan dipikirin. Kita kan enggak, beli apa aja ditawar, beli apa aja ditawar. Jangan dong. Coba lihat orang kaya, beli tas Hermes harganya 1 miliar, nggak nawar tuh. Berapa Hermes? Berapa 1 M? Langsung kasih ATM nih. Kita nih beli tas harganya 100.000 aja nawar. Aduh, udah gitu belinya di pasar Tanah Abang, pasar Impres atau Tamrin City. Aduh, beli mau kena aja yang buat sholat aja nawar. Jadi ibu nggak boleh, selama ibu nawar, ibu nggak bisa dibilang kaya raya tajir melintir. Jadi kalau apa aja bayar. Contohnya apa sih yang bikin kita rumahnya di gang, nggak bisa punya rumah di perumahan mewah? Kalau kita belanja sayuran, kalau kita bayar, ayu-ayunya nggak ada kembalian, kita kurang misalkan 5.000, itu kita nih para ibu-ibu nggak mau rugi pak. Dia minta apa ya? Bumbu dapur. Maaf bun, duitnya kurang 5.000 kata Ayu gitu. Ya udah bumbu dapur aja deh, nggak mau rugi. Janganlah, udahlah buat Ayu aja deh. Kurang kembali 10.000, ya udah buat Ayu aja deh. Kurang 30.000, ya udah buat Ayu aja deh. Gitu. Coba latihan gitu. Nanti kaya raya tajir melintir. Kalau saya lihat sih mukanya udah cocok kaya raya. Yang kurang cocok saya lihat alat kelaminnya. Kenapa Pak Haji? Hah? Kelaminnya kenapa? Punya lo lonjong. Di mana-mana kalau kaya raya tajir melintir, perempuan tuh bulat alat kelamin nih. Punya lo lonjong. Coba lihat. Ya tuh. Ya, bapak-bapak. Pak Haji, maaf satu lagi. Apa? Pengen dagangan suami saya laris manis. Suami dagang apa? Kaligrafi, lukisan Pak Haji. Gampang mbak, ambil celana dalam mbaknya, dikepretin di bingkainya. Sebut alat kelamin laki-laki gede, sebut alat kelamin perempuan gede. 9 kali, laris, laris, laris. Laris, laris, laris. Orang semua lihat dagangan suami saya cocok. Harga nggak ditawar. Apa aja lah yang mbaknya mau ucapin yang bikin ini dagangnya laris, sebut itu. Ulangi lagi sampai 9 kali ngucap. Tapi yang dagang suami saya Pak Haji. Nggak apa-apa. Yang punya saya. Iya, celananya punya kamu. Nanti orang kan melihat dagangannya seperti alat kelamin kamu. Wow. Sepertinya tuh alat kelamin kamu dibingkain. Ya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Wasito Pak Haji. Ya. Saya ini seorang karyawan. Perusahaan saya bekerja di bidang proyek. Dan Proyek apa? Proyek apartemen, struktur, Terus? sipil. Dan selain saya bekerja, saya juga punya sambilan, yaitu cari proyek buat sendiri. Apa? Cari proyek buat sendiri atau mediasi sama teman-teman. Kamu kerja tapi kamu cari proyek buat duit kamu sendiri, maksudnya gitu gimana? Saya kerja, tapi di samping kerja juga saya cari proyek yang buat sendiri sama teman-teman Pak Haji. Oh, Kang Tau. Iya, sambilan. Sambilan namanya sama Kang Tau beda ya? Sama. Nah, pertanyaan saya gini Pak Haji. Saya dari 2019, hari ini udah 5 tahun ya, tahun 2024. Belum satu pun yang gol Pak Haji. Gak mungkin. Lu gak mungkin sampai kiamat gak mungkin ada yang gol. Gak mungkin. Permasalahannya Pak Haji. Karena lo sholat badiah qobliyah lo bolong-bolong. Betul. Tepuk tangan dong. Wow. Alat kelamin lo boleh bolong, tapi sholat badiah qobliyah nggak boleh bolong. Kalau lo sholat badiah lo bolong-bolong dan lo pengen tender lo gol, alat kelamin lo diplakban. Nah baru.
Jadi apa yang harus saya lakukan Pak Haji? Sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Orang yang sholat ba'diyah qobliyahnya bolong-bolong, motornya masih nyicil, mobilnya masih nyicil, Betul. rumahnya masih nyicil. Betul. Dan terakhir yang gak enak, pasangan hidupnya juga nyicil. Baik Pak Haji, terima kasih. Ya, yuk. Assalamualaikum Ibu apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya dari Sukabumi. Ya. Saya yang pertama mau mengucapkan terima kasih karena hajat saya udah terkabul ya, yang udah testimoni kemarin. Yang hutang pinjol nggak kehitung itu, alhamdulillah. Apa? Yang hutang pinjol nggak kehitung. Utang pinjol nggak kehitung. Yang pertama, waktu pertama kesini saya nanya ke Pak Haji, katanya muka kamu muka utang gitu ya. Iya. Kamu sebenarnya bukan muka utang, alat kelamin lu juga utang. Alhamdulillah itu semua sekarang udah aman ya, udah nggak ada telepon, udah nggak ada yang nagih, nggak ada yang ke rumah, pokoknya aman. Jadi ibu mempraktekin ilmu RDI apa kok bisa Ya itu aman? mandi jam 12 malam ya, yang jam 0. Terus saya ngaji tamat jam 12 juz gitu. Udah tamat alhamdulillah. Itu Pak Haji. Terus yang gimmick-gimmicknya itu yang alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede gitu aja. Sama. Nah, Emang alat kelamin laki-laki apa namanya? nggak bisa nyebut. Ya itulah Pak Haji. Nah terus sekarang saya mau tanya ke Pak Haji, gimana caranya saya supaya punya bonus 10 juta sehari. Terus, Apa? Supaya punya bonus sehari 10 juta ya penghasilan. Bonus. Ya. Emang ibu ngerjain apa minta bonus? Saya kan di MLM alat kesehatan Pak Haji. ML. M. ML. M. Oh ada M-nya. Oh iya. Kirain ML. Ya pengen dapat. Kalau ML mah bonusnya banyak bu. Pengen dapat trip reward 10 gitu kan, saya udah dapat yang lain-lainnya gitu. Gak mungkin bu, ibu bisa dapat 10 juta MLM-nya 10 juta per hari, gak mungkin. Karena ibu sedekah subuhnya nilainya masih kecil. Iya bener. Tepuk tangan dong. Iya Pak Haji. Bapak dan ibu, nanti kalau yang udah masuk di grup, nanti saya masukin di grup. Kemarin kita privat di Hotel Alana. Tamu saya, dia tidak punya toko, jadi dia nggak punya toko, dia tidak punya gudang, nggak punya, tapi dia dagangnya, omsetnya per bulan minimal 900 juta sampai 1 miliar lebih. Namanya Apriyadi, nanti saya taruh di grup. Kemarin waktu saya privat sama dia di videoin sama Mbak Lena yang dari Malaysia. Tadi saya ngucapin makasih banget karena saya mau minta videoin dulu sama siapa ya, minta videoin yang nggak ada. Nggak taunya Mbak Lena diem videoin saya waktu saya. Harusnya kan orang banyak nanya ke saya. Ini saya nanya ke dia. Apa yang kamu lakukan? Kok bisa nggak punya toko jualan? Terus omsetnya lagi 900 juta lagi minimal, bahkan sampai 1 M. Apa yang dilakukan sama dia? Dia maksain sedekah subuh 1 juta. Yo, namanya Apriyadi. Nah ibu tinggal tingkatin aja sedekahnya, mau 100.000 per hari. Karena tamu saya Pak, tamu saya itu tahun 2011 sedekahnya 100.000. Sekarang di 2024 sedekah subuhnya nggak 100.000. Bapak mau tahu? 100 juta. Nah ibu tinggal tingkatin aja sedekahnya, minimal mantes-mantesin wajah kamu lah. Iya Pak. Orang yang sedekahnya gede biasanya pipinya nggak peot, lo masih peot. Udah tua Pak Haji. Yo bapak apa? Ya, belum Pak Haji, ini izinkan saya mau nyimpen ini di tempat minum ya, ini apa namanya, biogas. Kasih minum di situ dulu dah. Tuh minumnya, kasih minumnya panitia teh, kasih minum tuh biar kamu ngaceng. Yo bapak apa? Pertanyaannya? Itu mau disimpan di tempat minum gitu biar khasiatnya untuk semua. Ya udah nanti dibawa. Yuk bapak apa?
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Anto Pak Haji dari Selawi. Saya bergelut di bidang MLM, ya kan? Apa? Bergelut 2 kali ikut MLM Pak Haji. MLM. Ya, multi level marketing, dan alhamdulillah sukses dengan meninggalkan banyak amanah Pak Haji. Bos, kalau lo ikut MLM, multi level marketing, apa aja MLM, itu yang kaya pemilik pabrik. Iya Pak Haji. Jadi pemilik pabrik makin kaya raya kan, produknya lo jualin. Kalau lo paling dapetnya cuman mobil Pajero, rumah 1 miliar. Yang kaya pemilik, bos. Apa aja MLM-nya. Lo mendingan ikutin ilmunya Allah aja. Bangun jam 00. Siap. Kayak Pak Hotman Paris Hutapea tuh bangun jam 00. Apa dia sholat? Kan gak Islam. Cristiano Ronaldo nggak ada, bos. Orang yang bangunnya jam 00 saldonya di bawah 1 M, gue belum pernah denger. Selalu di atas 1 M, bahkan di atas 10 M. Amin, amin. Roni 18 miliar. Udah jangan ngikutin, bukannya gue ngelarang. Siap Pak Haji. Nah makanya itu saya butuh pencerahan. Kira-kira Ya makanya lu bangun jam 00. Nanti kalau udah bangun, lo garuk-garuk alat kelamin lo jam 00 di atas pohon. Dan lo ketemu burung hantu. Ya Pak Haji. Saya ini terinspirasi dari Pak Haji Marco, ya kan. Kondisinya beliau dengan saya lihat paling cuma hadir ke sini, tetapi pasif income Pak Haji Marco, ya kan. Iya, Haji Marco waktu sebelum ke RDAY kontrakannya berapa pintu? 6. Setelah dia praktekin ilmu RDAY selama 7 bulan, kontrakannya jadi berapa? 21 pintu. Waktu dia belum ke RDAY dia nggak punya ruko. Punya ruko nggak? Setelah dia praktekin selama 7 bulan, rukonya berapa? 15 ruko. Mau saya bapak-bapak yang hadir di sini, ibu-ibu yang hadir di sini, dan yang lagi nonton YouTube, bisa gak praktekin ilmunya Haji Marco biar di hari tua kita punya kontrakan dan punya ruko. Amin. Amin Pak Haji. Kenapa harus punya kontrakan di hari tua dan harus punya ruko? Biar kita punya penghasilan harian, Betul. mingguan, bulanan, tahunan. Harian dari mana Pak Haji? Bapak dan Ibu bisa buka catering karena yang kos kan pada makan. Ya, ya. Bapak dan Ibu punya mesin laundry. Tahunannya nanti dia bayar kontrakan. Jadi harian ada, mingguan ada, bulanan ada, tahunan ada. Kalau Bapak dan Ibu di hari tua nggak punya kontrakan, nggak punya ruko, nanti Bapak dan Ibu kalau nggak ada penghasilan, nanti kita diremehin sama mantu. Betul. Iya nanti. Ya, coba deh. Siap. Paksain. Dulu saya maksain Haji Marco sampai saya omelin. Dia protes. Pak Haji, kok hajat saya belum terkabul? Haji Marco, kamu udah meraktekin ilmu RDAY. Gimik-gimiknya juga dipraktekin gitu. Di samping ilmunya yang bangun jam 00, senyum mandi pagi, tahajud, baca Quran, gimik-gimiknya juga. Itu. Nah, kalau gue pengen cepat, lo punya istri gak ada, ya udah ML sehari 3 kali. Sehari 3 kali. ML yang pertama berhasil, ML yang kedua berhasil, ML yang ketiga nyaris. Berhasil. Karena dia nyebutin bukan nama istrinya, dia sebut nama pacarnya. Dia sebut April. Kan istrinya namanya Siti Mariam kan. Pas dia mau keluar April. Gue bilang, lo kenapa nyebut nama bini gue gitu. Jadi maksud saya, Bapak dan Ibu harus jalanin ilmunya RDAY, ilmunya Allah, itu harus maksa. Kalau nggak bisa. Ini juga nggak bisa. Kan saya bilang, Haji Marco, gue nggak mau tahu ya, udah gue sabdain. Lo harus ke Eropa, keliling Eropa. Dia tanya lagi, dari mana duitnya? Lah kan gue udah nyebut ke Eropa ya gratis lah. Dia nggak percaya. Akhirnya berangkat ke Eropa bener gratis. 45 hari. Baru 7 bulan berangkat ke Eropa,
hajatnya satu-satu terkabul. Salah satunya, ya tepuk tangan. Salah satunya penggilingan padinya dia yang udah 17 tahun gak laku. Nah mau saya, bisa gak Bapak dan Ibu jalanin ilmu RDI kearifan lokal sambil santai dan sambil hatinya gembira? Ini kan enggak. Hatinya enggak gembira. Selalu yang ditanyain, kok belum terkabul ya? Iya, Ucapan betul, Pak Haji. adalah doa. Bener lu nggak terkabul sampai hari ini. Jangan disebut. Pasti terkabul, pasti terkabul, pasti terkabul, pasti milik, pasti lunas, pasti lunas. Begitu bos. Siap, Namanya Haji. ilmu RDI, ilmu kearifan lokal, murah meriah, nggak pakai mahar, nggak pakai mosok nuntut gelo. Oke Haji. Makasih Pak Haji inspirasinya. Iya, Pak Haji. soalnya kan tamu-tamu pada japri, Pak Haji kenapa WhatsApp saya nggak dijawab? Buat apa dijawab? Orang hajatnya recehan. Bener, saya nggak bohong Pak. Tadi pagi saya privat di KFC Sentul, kita privat tadi pagi 40 orang. Orang Jogja tuh, rombongan dari Jogja, dari Jawa Timur, saya juga nggak tahu tuh. Tadi ada yang dari Jambi sama dari Lampung, kita gabung. Dan semuanya tidak ada yang protes, maksudnya nggak pernah nanya, kenapa ya WhatsApp saya kok nggak dijawab. Udah aja kirimin japri nggak apa-apa, walaupun nggak dijawab biarin. Anggap aja ibu udah buang kotoran ibu ke saya. Ya kan kalau ibu ngeluarin unek-unek apa nggak itu kotoran? Iya Pak Haji. Terus lemparnya ke saya, plok. Terus saya nggak jawab, ibunya marah, nesu-nesu, atau pada bergunjing, bikin grup kecil. Kamu udah pernah dijawab belum jawab sama Pak Haji? Lah elah, kenapa jadi gurunya yang digunjingin? Soalnya selama ibu ngobrol sama tamu tentang saya, itu alat kelamin saya ngaceng semua. Janganlah Bu, ini celana jadi pada kendor. Ya, Oke, yo, terima ibu kasih. apa? Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Ibu Hartini dari Palembang. Ya, pertanyaan apa? Mohon izin ilmunya RDAY aku jalankan Pak Haji. Boleh, praktekin ya. Iya, tanggal 17 itu aku menjalankan yang bangun 00, mandi pakai pandan, pakai air garam segenggam juga aku. Buat apa garamnya? Ya untuk mandi. Oh iya, nanti alat kelamin kamu asin. Kacang asin. Saya maunya kacangnya nano-nano. Jalankan itu yang pertama itu doa, terus senyum-senyum. Nah baru turun. Kalau mandi itu ya sambil doa yang katakan Pak Haji. Sekarang ada Alhamdulillah, pertanyaan nggak? Alhamdulillah. Ya. Ada pertanyaan nggak sekarang? Ya ada. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya itu kan ngajinya itu awalnya dapat 6 juz. Alhamdulillah tanggal 22 pas sini tanggal 24 kalau nggak salah itu ada tahajud itu ya. Tahajud itu anak yatim itu. Nah, itu aku bisa khatam sampai 12 juz. Iya, sekarang pertanyaan Sungguh. apa nih pertanyaannya? Pertanyaannya itu hari Senin kemarin itu saya punya anugerah dari bank itu, kepala bank sama anak kru bank itu bawa mobil. Nah itu kan udah jatuh tempo ini tanggal 19 ini. Nah itu tukang banknya itu kan aku praktekkan juga yang dibalik-balik. Tanggal 19 ini, tanggal 19 sekarang tanggal 9. Ya nanti tanggal 9 itu. Belum jatuh tempo. Oh iya. Ya kan? Ya, Ibu ya, yang ya. utang saya ngapal. Oh ya, alhamdulillah. Iya. Tukang banknya itu nggak marah-marah, udah ngasih tahu aja. Gimana mau marah Bu? Perempuan kalau alat kelaminnya udah asin nggak mungkin. Minta solusinya Pak Haji, terus aku itu Solusinya apa? Pertanyaan kan saya nggak apa. yang udah satu tempo itu aku mau ke bank kantor token apa itu Kantor kan, token. Emang ada kantor token?
mau tanda tangan lagi, mau. Top up. Oh ya top up. Ya elah, udah tukang ngutang blow on lagi. Di mana-mana kalau tukang ngutang tuh pakarnya utang bu. Udah tukang ngutang kok ya iso-isone blow on. Terus gimana Kantor itu Pak? token. Ya, terus gimana itu solusinya Pak Haji? Ya ibu maunya gimana? Mau diperpanjang atau mau gimana? Atau mau di top up atau mau gimana? Ya pengennya utang lunas tanpa bayar, tanpa cicil. Ya lo tunjukin dong alat kelamin lo yang asin di bank. Nih lo punya gue udah asin pak. Gimana Iya, nih? Waktu salaman itu kan aku masuk kamar mandi dulu itu. Ya iya ibu remes-remes kan udah diajarin. Orang yang mau utangnya lunas, remes alat kelaminnya kalau habis mandi sebelum pakai celana dalam, remes 9 kali taruh di muka, pasti lunas. Nanti orang bank kalau ngelihat ibu, wajahnya ibu seperti alat kelamin, lunas bu. Amin ya rabbal alamin. Yo bapak-bapak. Satu lagi Pak, satu lagi. Nah itu kan waktu aku mau ke sini, itu kan dikirim uang anak aku yang dari Lampung. Itu dikirim 2 juta, tapi kan nggak bisa diambil olehnya. Pagi tukang bank itu udah datang, tak kirain sama bapak nggak bisa diambil, itu udah diblokir sama bank. Nah itu terus Pertanyaannya apa? pertanyaannya itu uang itu kan nggak bisa diambil hari Senin. Aku manggil Pak Haji terus, Pak Haji, tolong Pak Haji sampaikan sama tukang bank jangan diblokir uang itu. Jangan diblokir Pak Haji, bilang Pantesan alat kelamin gue kena resleting. Lu sih manggil-manggil. Jangan manggil-manggil lagi ya. Ya Allah. Pokoknya aku pengen ke RDAY Pak Haji, pokoknya jangan diblokir. Omongkan sama tukang bank. Besok mau tak ambil aku cair aku hari Rabu mau berangkat kayak itu. Hari Rabu kemarin, hari Senin nggak bisa diambil, seharian ATM semua nggak bisa itu, nggak bisa keluar uang. Terus saya malam Selasa mau beli tiket. Nah terus itu ya itu bisa aku itu 12 dus katam juga, tapi ATM itu tak kasihkan di Nanen sambil baca itu hari Selasanya pagi bisa tak ambil. Gini bu, gini. Ya. Berarti kan ATM-nya taruh di Nenen, akhirnya ATM-nya bisa diambil duitnya kan? Ya. Berarti kan nenennya ibu manjur. Bisa gak nenennya dipinjem dulu? Saya yang minjem, tapi untuk ATM-nya bapak-bapak yang ada di sini. Yo, bapak-bapak pertanyaannya pak. Ya. Nenen mau. Ya pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Gatot dari Surabaya, Pak. Ya. Saya datang hari Kamis pagi. Saya mau tanya, saya dulu bergerak di bidang kontraktor, Pak. Dulu saya bergerak Di bidang kontraktor. Bapak tahu gak singkatan dari kontraktor? Kontraktor itu singkatan kalau punya kontrak, punya kantor. Tapi kalau Bapak nggak dapat kontrak, jual kantor. Ya itu. Nah, Pertanyaan apa? Kontraktor. Sampai saat ini saya sudah nggak punya apa-apa, Pak. Mobil, Tapi kan lo masih punya alat kelamin Ya, kan? itu aja. Lo milih alat kelamin lo hilang, tapi gua kasih kontraktor. Apa lo milih alat kelamin lo ada, kontraktornya diambil sama Allah? hanya punya saya aja, Pak. Iya iyalah. Ya. Bersyukur. Ya. Karena kalau lo nggak ada alat kelaminnya, berarti lo udah dipanggil sama Allah suruh pulang. Itu, Berarti ya. kan yang dipanggil sama Allah perusahaannya kan, Ya. lo nya belum. Lo banyak bersyukur. Ya, saya saat ini memang bersyukur ya, sudah bersyukur karena masalah saya masih punya istri muda, masih muda gitu. Istri lo masih muda. Masih Umur muda. berapa istri lo? Sekarang 41. 41. Lo umurnya berapa? 66 ya. 66. Berarti selisih 25 tahun. Ya. Mau tuker tambah gak sama bandot gue yang bagus? Bandot gue baru umur 7 tahun. Ya, mohon maaf Sekarang pertanyaan apa bos? untuk mengembalikan yang saya dulu ya, kekayaan saya atau Lo kayak Haji Marco, karena bini lo masih muda, lo nya udah tua, bisa Haji Marco praktek juga. ML sehari 3 kali, bisa gak lo?
umur sudah tua. ML sehari 3 kali bisa gak? Belum, nggak bisa kira-kira ya. Bisa. Ya ngomong bisa. Biar ML semangat, ML yang pertama lo lakukan di atas panci. Yang kedua di atas kulkas. Ketiga di atas penggorengan. Ya. Bisa gak sehari 3 kali? Ya. Jangan malu-maluin lo. Ini banyak ibu-ibu di nonton alat kelamin lo. Berani gak sehari 3 kali? Bisa ya. Mana buktinya? Belum buktinya belum terbukti ya. Ya udah di sini buktiin. Pokoknya lakukan yang paling murah meriah, tanpa mahar, tanpa ML sehari 3 kali. Haji Marco contohnya. Gitu. Kalau baca Quran 12 juz, kuat gak lo? Kalau lo kuat ya monggo. Ya. Sedekah ekstrim, punya duit gak lo? Kalau punya duit oke. Nah, kayaknya yang semuanya tersedia. Ya. ML 3 kali. Alat kelamin lakinya ada, alat kelamin perempuannya ada. Di rumah lo ada lokasinya. Lo tinggal meraktekin doang. Biar gue semangat. Lo kalau mau ML sediain semut rangrang. Untuk memicu 3 kalinya mungkin bisa ada. Untuk memicu bisa 3 kalinya mungkin ada resep ya. Untuk memicu bisa 3 kali tadi loh, bisa mungkin ada resep ya. Bos, Allah yang nanya, ibu-ibu yang rusuh. Bisa begitu. Orang yang nanya satu. Dah, lo pilih. Bikin takjub Allahnya bebas. Mau ibadah ekstrim, mau sedekah ekstrim, mau yakinnya ekstrim, mau apa aja bebas. Gitu. Ada misalkan di sini namanya Pak Sidik, dia melakukan sedekah profesi. Ada yang di sini kemarin namanya Pak Bambang Anco, dia sedekah profesi. Banyak bos, ada namanya Dandan sedekah profesi. Bebas. Kebetulan gue lagi kurang orang yang riadoh. Tugasnya satu, ngawinin kebo gue. Gue kurang pejantan. Mendingan lu aja jadi pejantan bos. Kebo belang gue tuh kebanyakan betina. Ya, ibu apa? Ibu apa? Pak Haji, saya Tiwi dari Tangerang. Mau tanya Pak Haji, kalau untuk trading saham biar cuan terus itu gimana tuh caranya tuh Pak Haji? Kenapa? Trading saham itu biar cuan terus, cuannya besar, itu gimana caranya Pak Haji? Kalau lo mau trading saham, lo jangan dengerin kata-kata riba, dosa, nggak boleh. Nah lo mesti tutup kuping, jadi lo fokus. Tapi kalau dengerin, kan nggak boleh kalau trading itu kan begini. Ya, ntar. Iya, jadi nggak boleh bu. Jadi kalau kita mau trading saham ya lo mesti kacamata kuda gitu aja. Terus saya pernah lihat juga di YouTube-nya Pak Haji, katanya ada dijual-jual pakai celana dalam, itu gimana tuh Pak Haji? Katanya biar cuan juga gitu. Sama, colek alat kelamin banyak, taruh di HP. Lo trading sahamnya pakai HP apa pakai laptop? Pakai laptop. Ya udah, colek alat kelamin lo taruh di laptop. Colek alat kelamin lo, nanti di laptop gambarnya alat kelamin lo semua. So, mau tanya lagi Pak Haji, alhamdulillah ada anugerah ya Pak Haji, hutang. Itu hutang itu apa saya lebih diutamakan untuk kasih ke anak yatim, udah nggak usah bayar atau tetap harus bayar gitu Pak Haji? Biar cepet. Sekarang kalau lo bayar utang lo nambah. Istilahnya lo punya uang nih. Uang lo misalkan punya 1 juta. Utang lo misalkan ada 10 juta dipinjol. Lo bayar utang 1 juta ke pinjol, kira-kira utang lo lunas gak? Enggak, tetap masih segitu, paling bunganya doang. Tapi kalau 1 juta lo sedekain, janji Allah kan akan aku tambahkan lagi. Nah lo sedekah 1 juta,
Allah ganti jadi 10 kali lipat minimal, bahkan 700 kali lipat, bahkan 1000 kali lipat. Nah kalau diganti 10 kali lipat berarti kan 10 juta. Jangan buat bayar utang, sedekahin lagi. Allah ganti 100 juta. Jangan buat bayar utang, sedekahin lagi. Allah ganti 1M. Lo sedekahin lagi, Allah ganti 10M. Lo sedekahin lagi, Allah ganti 100M. Baru lo bayar utang. Begitu, nanti sisanya lo bisa buat kawin lagi. Sama Pak Haji mau tanya lagi, itu cara punya bibit uang itu gimana tuh Pak Haji? Maksudnya Gak usah pakai uang lo doang juga cukup. Nanti kalau gue mau nih, ntar gue yang kasih bibitnya. Tapi kan gak semua orang dikasih. Kayak Haji Marco saya kasih bibitnya, kan bisa manggil ratusan miliar. Centongnya saya kasih 16 ya, 15, centong 15. Bibitnya saya kasih yang buat mancing tuh nomornya serinya urut ya, 50, 75 sama 100. Ratusan miliar. Seri itu di terakhirnya 50, 75, 100. Gak usah, kalau seri lihat dari alat kelamin lo. Kalau alat kelamin lo lonjong berarti nomornya ganjil. Kalau alat kelamin lo bulat berarti nomornya genap. Mesti gue keker dulu. Di keropak ke centong tuh Pak Haji. Gak usah, ditabok aja alat kelamin lo. Yo, bapak-bapak. Kasih Pak Haji. Ya. Yo, bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waryono dari Banyumas. Pertanyaannya apa Banyumas? Pertanyaannya saya pengen minta wasilah biar punya toko dan punya modal. Ya itu tadi, bikin tajub Allah dulu. Biar Allah kan nanti yang ngasih toko bukan saya, tapi Allah. Nah, Bapak bikin tajub Allahnya apa? Bebas. Bebas. Bapak bikin tajub Allah. Kan ada tamu saya utangnya 1,2 triliun. 1,2 triliun. Apa yang dilakukan sama dia? Dia berbuat, bikin tajub Allah, dia bantuin tuh petani-petani. Nah, caranya dia dengan sedekah profesi. Nah, Bapak apa profesinya kan saya nggak tahu. Saya profesinya tukang kawin Pak Haji. Ya, ntar gue siapin betina-betina embe. Nanti kalau pas embe gue pada bunting, lo gue tembak mati. Jadi gue punya namanya embe yatim kurung. Profesi saya pedagang. Hah? Pedagang. Ya dagang apa? Dagang makanan. Ya makanan apa? Makanan gorengan. Ya kayak gimana contohnya? Alat kelamin digoreng ada dijual. Gampang bos, lo lihat deh. Di TikTok, di YouTube ada orang sedekah profesi. Apa tuh? Setiap orang dibikinin website gratis. Oh, setiap orang dibikinin website untuk ekspor impor. Setiap orang yang udah di grupnya dia dikasih modal sampai 500 juta untuk modal ekspor. Apa dia kerja? Kayaknya lontang-lantung deh. Lo lihat di TikTok tuh, yang orangnya kacamata, yang punya pacar, punya itu produk kosmetik apa tuh yang mobilnya warnanya hijau ungu. Ceweknya, pacarnya. Lo profesi aja, sedekah profesi boleh. Kayak Pak Sidik kan sedekah profesi di sini. Tugasnya ngawinin sapi. Dan alhamdulillah sapinya pada bunting. Saya tinggal lihat hasilnya besok kayak Pak Sidik gak wajahnya. Kalau yang recehan alhamdulillah terkabul. Ya udah, nanti bertahap dari recehan dulu, nanti yang bagus. Haji Marco juga dari yang kecil, nggak langsung gede. Latihan dulu, ya. Praktekin. Satu lagi Pak Haji, istri saya mau bisnis jual beli rumah. Istri lo, Ya. mantesin dulu muka suaminya. Kalau dia alhamdulillah sering terkabul itu jual beli rumah. Ya udah, lanjutin dah. Pertanyaannya apa? Pertanyaan begini, minta wasilahnya gitu buat istri. Boleh. Praktekin dah ilmu RDAI. Iya, Bisa. insya Allah. Sebelum dia ketemu orang, remes dulu alat kelaminnya istri lo buat salaman. Pasti beli produk gue, pasti beli perumahan gue, pasti beli. Itu bos. Makanya nih Pak, maaf nih Pak, ini ilmu RDAI murah meriah.
paksain bapak dan ibu sebelum ketemu orang remes dulu alat kelaminnya buat salaman. 1 kali remes bisa buat salaman 1000 orang. Bebas. Kasih modal gue, kasih modal gue, kasih modal gue. Atau apa bebas? Praktekin. Kalau nggak percaya, bapak praktekin ke bawah, buka celana dalamnya di toilet. Toilet. Ke kantin, minjem gunting. Nih dibolongin dulu nih, puringnya nih. Bapak remes-remes alat kelaminnya di pintu, bapak-bapak semua serempak. Nanti buat salaman sama ibu-ibu. Itu saldo bisa pindah. Yo, ibu apa? Ibu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Ibu Cima dari Karawang. Punya anugerah Pak Haji ini, anugerahnya menantu. Punya utang 3 miliar Pak Haji. Saya udah jual aset. Ibu butuh duit 3 miliar. Iya. Nggak usah jual aset, Bu. Kalau apa-apa jual aset, apa-apa jual aset, apa-apa jual aset. Lama-lama ibu jual alat kelamin. Jangan. Kalau ibu butuh duit, tinggal itu kebutuhan ibu kan dari Allah. Ibu kembaliin lagi ke Allah. Terima kasih Allah, terima kasih. Jangan bilang ya Allah, bukan. Itu namanya ngeluh. Terima kasih Allah, terima kasih Allah, terima kasih Allah, terima kasih sampai 9 kali. Saya sudah dikasih kesempatan apa-apa. Pasti Allah kasih saya modal 3 miliar. Pasti Allah kasih modal miliar. Boleh. Atau bapak dan ibu ngomong, terima kasih Allah. Allah udah kasih modal saya 3 miliar. Terima kasih Allah, terima kasih. Terima kasih Allah. Nanti di atas kebakaran jenggot. Nanti dia panggil malaikat. Malaikat sini. Ini ibu udah dikasih modal belum? Dia bilang katanya ucap. Udah terima kasih, terima kasih. Belum Allah. Kasih. Jangan bikin malu gue. Nah, lu tadi kasih Bu. Terima kasih Pak Haji. Ya, jangan jual aset, saya nggak setuju. Ya, kalau mau jual alat kelamin aja ya. Ini lagi ada penampungan nih broker. Yes, Bapak.